Apa sih Pak yang melatar belakangi bangunnya Masjid Gede Kauman itu? Karena Sultan Gede itu punya gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sayyidin Panotogomo Kalifatullah. Jadi Sultan Gede itu seorang penata agama, pengatur agama dan seorang khalifah di masyarakat Jawa yang di Jakarta. Sehingga ketika 1755 Keraton berdiri, maka beliau 1773 itu mendirikan Masjid Gede Kauman ini. Posisinya di sebelah barat Itu ada alasannya ya, itu pertama keraton itu sebagai kerajaan, yang depan keraton itu ada alun-alun itu ruang publik, sebelah barat alun-alun itu di Gede Kauman itu supaya strategis. Kalau dari Sultan mau ke masjid dekat, terus jamaah masjid mau ke Pasar Janajo, Malioboro, Taman Sari dekat, jadi memang dicari lokasinya itu strategis, mudah dijangkau. Dan masjid ini kan terkenal ya Pak. Apa sih yang membuat masjid ini terkenal? Mungkin secara arsitektur atau pertama tahun berdirinya. Masjid ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama tanggal 29 Mei 1773. Jadi sekarang sudah berusia 252 tahun. Kemudian arsitekturnya itu, atapnya itu suntik. Kemudian bahan-bahan kayu-kayunya itu semuanya dari kayu jati. Usia kayunya aja udah ratusan tahun dan bahkan lebih tua dari masjidnya. apakah ini juga berperan langsung Pak seperti penyebaran Islam di daerah Jakarta? Ya, ketika keraton mengadakan perayaan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, terus satu Syawal sama Idul Adha, itu keraton mengeluarkan bimbingan lalu dibawa ke depan masjid, didoakan, lalu dibagikan ke masyarakat. Jadi disinilah peringatan hari besar Islam oleh keraton di dalam nanti dilaksanakan di depan masjid ini. Kalau boleh tahu kegiatan masjid ini yang masih aktif dilakukan sampai sekarang apa? Kajian, jadi kajian itu seminggu 4 kali. Jadi hari Jumat, Sabtu sama Ahad itu habis maghrib sampai Isya itu ada kajian. Kalau hari Jumat itu hadis, hari Sabtunya tafsir Quran, dan hari Ahadnya itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan ada satu pagi habis sholat subuh juga ada kajian. Berarti itu sebagai salah satu upaya untuk melestarikan budaya juga ya? Iya. Untuk selanjutnya apa namanya? Menurut Bapak sendiri apa namanya yang perlu dijaga dari masjid ini apa untuk generasi mendatang? Saya diharapkan memang menurutnya banyak jamaah yang sholat di tempat sini dan tetap dijaga kebersihannya, bangunannya juga bersih, dijaga keawetannya juga ini. Itu 3 bulan sekali atau 4 bulan itu dibersihkan masyarakat. Di Yogyakarta ini sebagai daerah istimewa itu adalah kebersamaan. Jadi bagaimana kebersamaan itu tidak mengubah pribadi seseorang di dalam tantangan zaman yang lebih mengutamakan duniawi materi daripada
integritas, kepribadian maupun harkat martabat kita. Karena bagi masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta, ingat apa yang dimaksud dengan moto bahwa kelangan bondo podo karo ora kelangan opo-opo. Berdiri sebuah masjid tua yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Islam dan Kerajaan Jawa. Inilah Masjid Gede Kauman, pusat spiritual, budaya, dan kekuasaan yang menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat sejak abad ke-18. Masjid ini didirikan pada tahun 1773 Masehi atau 1187 Hijriah atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Pembangunan masjid ini bukan sekedar proyek fisik, tetapi perwujudan sinergi antara kekuasaan politik dan syiar Islam. Letaknya tepat di barat alun-alun utara, menunjukkan konsep tata kota Islam Jawa yang syarat makna filosofis. Masjid, alun-alun, dan keraton membentuk satu kesatuan simbolik antara langit dan bumi, antara rakyat dan Tuhannya. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur Islam Jawa. Atapnya berbentuk tumpang tiga, tanta kubah. 4 saka guru menopang bangunan utama, menggambarkan kekokohan iman. Di dalamnya tidak ada ornamen mewah, namun justru disitulah letak kekuatannya. Kesederhanaan arsitekturnya mencerminkan nilai spiritualitas yang bersahaja, menyatu dengan budaya lokal yang lembut. Masjid Gede bukan hanya tempat ibadah, namun ia menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Para ulama dan penghulu keraton seperti Kiai Fakih Ibrahim di Poningrat memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam melalui pengajian, tafsir, dan diskusi keagamaan. Masjid ini juga menjadi ruang publik, tempat rakyat dan raja menyatu dalam ibadah, sekaligus arena komunikasi sosial dan politik. Masjid Gede Kauman menjadi epicentrum Islam kultural di Jawa. Lewat tradisi seperti sekatan dan grebek, nilai-nilai Islam disampaikan dalam bentuk budaya lokal, menjangkau hati masyarakat tanpa kekerasan. Dari masjid ini pula lahir jejaring ulama, pesantren, dan gerakan sosial keislaman yang menjalar ke berbagai wilayah Jawa dan Nusantara. Ia bukan sekedar bangunan tua, melainkan penanda peradaban. Did I get my expectations so high when I know you dropped me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again? This used to be my favorite part in the world, but you two fucked it all up for me. It's